Tanpamu pro ya, Chef? Tanpamu pro ya? Share aku dulu kan? Siapa punya dana? Enggak punya. Orang kalian straight. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bisa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Maaf, saya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Rizka, kita dipimpin untuk berdoa. Kita baru duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Penny, Bu. Penny, kenapa Penny? Acara keluarga, Bu. Sakit. Sakit atau acara keluarga? Tadi bilangnya acara keluarga. Sakit. Halo. Acara keluarga dia sakit. Oh iya. Iya, positif thinking. Tatak, Bu. Tata kenapa Tata? Belos. Bolos. Iya. Bolos. Ada Sarveta, Bu. Ini Sarvita kenapa? Di depannya skip. Sakit. Oke. Ada lagi? Sudah. Baik, semoga yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Dan yang berangkat hari ini semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Menemukan tema dan pesan dalam cerpen. Agak panjang ya judulnya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas materi baru yaitu menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan pengubahan puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menemukan tema utama dalam cerpen, mengidentifikasi pesan moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, serta mentransformasikan tema dan pesan dari cerpen menjadi bentuk puisi yang kreatif. Nah, gambaran materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sesuai dengan apa judulnya ya, kita akan menemukan tema dan pesan dari cerpen yang nanti akan ibu sediakan. Nah, dari tema dan pesan ini nantinya kita akan membuat puisi yang terinspirasi dari tema dan pesannya. Nah, pembelajaran pada hari ini menggunakan metode pembelajaran discovery learning yang Nah, sebelum masuk ke materi hari ini Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu ya untuk kalian. Nah, Ya, Bu. jadi LKPD-nya ini ada di sini, ada sebuah cerpen ya yang nantinya akan kalian baca. Kemudian setelahnya ada soal yang bisa kalian jawab per kelompok. Jadi kelompoknya itu 2-3 orang. Kemudian setelah menjawab dari penjawab ini kan bisa mempresentasikannya ke depan. Nah, kemudian nanti setelah presentasi Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan puisi yang terinspirasi dari cerpen ini. Baik, apakah dipahami? Paham, Bu. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Ya. Baik, sebelum mulai mengerjakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada, bisa mulai mengerjakan ya. Baik, Bu.
Oke, ini soalnya susah sekali. Tapi kan boleh. Bu, mau tanya Bu. Oh iya. Yo yo kabeh ta. Kenapa Bu? Jadi apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Yang belum selesai bisa diselesaikan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Bentang di rampung guys, saya belum rampung. Iki premannya udah masuk nih. Yang susah dipahami di SMA. Dia kan susah aja. Iya akhir mami. Berarti pas saiki. Nek ora pengembangan. Lah saiki wis kelewat toh. Iya pengembangan. Kamu cuma lanjut. Ya udah Bu. Bu ini Bu ini. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Baik, apakah ada yang dari 4 kelompok ini, apakah ada 2 kelompok yang Kelompok mau saya. maju? Ayo, Bu. Ada. Udah maju. Sama aku. Maksudnya kan Ya langsung. Ah gimana Bu? satu orang aja dua ini. Dua orang. Bisa dipresentasikan, Mbak? Baik, untuk pertanyaan ini kan udah 6 pertanyaan ya Bu ya, dari cerita mengenai ketika laut merah. Laut marah. Laut marah.
Apa masalah utama yang diangkat dalam cerpen? Nah, masalah utama dalam cerpen ini adalah kondisi sulit para nelayan yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, bagaimana tokoh utama atau Pak Yus kondisi sulit itu? Pak Yus tetap berbagi makanan kepada anak-anak tetangga meskipun keluarganya sendiri sedang kurang. Ia bersikap dermawan, sabar, dan penuh keyakinan pada pertolongan Tuhan. Apa makna simbolik dari cuaca yang awalnya buruk lalu membaik di akhir cerita? Cuaca mencerminkan kehidupan setelah masa sulit atau badai akan datang harapan dan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa keajaiban bisa datang bagi orang yang sabar dan juga ikhlas. Lalu yang keempat itu pertanyaannya, apa tema utama dari cerpen ini? Tema utamanya yaitu tentang kebaikan sama kepedulian sosial di tengah kesulitan hidup. Lalu yang kelima, apa pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui tokoh Pak Yus? Jangan berhenti berbaik bahkan di saat kita sendiri kesulitan karena kebaikan yang tulus akan membawa berkah. Lalu yang terakhir, menurut kelompokmu, apa bagian terus paling menyentuh dari cerita? Nah, saat Titi bertanya apakah bisa makan lagi besok dan Pak Yus menjawab, tidak Titi, besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing. Sudah Bu. Sudah. Oke, bisa berikan tepuk tangan untuk kalian. Bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Nah, dari presentasi yang telah teman kalian paparkan tadi, kesimpulannya yaitu apa tema yang ada dari yang terdapat dalam cerpen ini? Temanya. Mengenai kebaikan dan juga kepedulian. Oke, kemudian untuk pesannya. Pesannya itu jangan berhenti berbuat baik Bu. Oke. Kalau kita disakiti orang lain, kita harus berbuat baik terus menerus. Yang dapat Allah. apa dari jawaban tadi, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ada Bu. Ada. Apa Mbak Lucy? Nggak ada. Enggak ada. Sidan Bu yang beda Bu. Iya, cowok sendiri. Oke. Selanjutnya biar kalian enggak bosen ya, biar enggak ketemu juga kebanyakan ini, selanjutnya kita akan ice breaking. Ice breakingnya bisa berdiri teman-teman. Siapa Bu? Sorry. Ih, gemes deh. Ini biasanya gaweane. Oh, Mas gedenya tidak takut-takut. Aku tahu ini. Tahu. Gini Mbak. Depan. Sepi banget ya rasanya. Oh, sing gede berisik hindar. Kenapa boleh banget Bu? Kamu mau ikut apa? Tapi Oh ya, Chicken dance itu loh. diwaca. Kudu penguin wae. ya mek podo pitek. Waduh loro beda hati. Ini di Mas Endi.
Ini sampai besok. Bisa pakai air. Aida. Iya ya, mirip. Sampai besok. Soalnya sih Kayaknya udah sate banget tuh. es krimnya mau miring. Masalah apa panas Ini apa tuh ya? Bom, timernya. Sekul, kok bisa baca gitu? Berarti lu timer aku ini tahu lebih. Jadi setelah es browning tadi sudah panas ya, udah nggak ngantuk lagi. Panas banget, Bu. Panas, Bu. ya Allah. Panas, Bu. Panas banget. Oke, dari presentasi tadi kan kita udah mendapatkan tema dan pesan dari cerpen ya. Nah, karena materi hari ini yaitu tema dan pesan yang menginspirasikan pengubahan puisi. Nah, jadi dari cerpen tadi itu Ibu sudah menyediakan puisi yang terinspirasi dari cerpen. Nah, dari salah satu dari kalian apakah ada yang mau maju untuk membacakan cerpen untuk teman-temannya? Baik, Mbak Isa bisa maju ya. Jadi dengarkan ya teman-teman. Ya, Bu. ketika laut marah. Cakep. Empat hari laut menutup pintu. Angin menggugat langit yang kelabu. Perahu diam, nasib berbeku. Nelayan bunda harap terpaku. Emas ibu-ibu ditimbang di pasar. Anak-anak menangis dalam lapar. Namun di rumah Pak Yus terang menyebar, semangkuk nasi jadi sinar. Bukan pesta, bukan harta, tapi kasih yang dibagi tanpa sisa. Dengan 20.000 tersisa, ia tetap berkata, jangan risau soal esok lusa. Sudah, Bu. Sudah baik, berikan tepuk tangan. Nah, dari puisi yang telah Mbak Isa tadi paparkan, apa judulnya tadi teman-teman? Ketika laut marah. Nah, jadi cerpen ini itu menceritakan tentang nelayan yang tidak bisa berlayar karena badai yang sangat kuat. Nah, karena badai ini kan jadi nelayan tidak mendapatkan penghasilan ya untuk makan sehari-hari. Jadi anak-anak itu Tidak dapat makan. tidak makan ya. Jadi sama satu warga yaitu namanya Pak Yus itu menyediakan makanan untuk anak-anak yang kelaparan. Nah, jadi selanjutnya ke materi hari ini ya. Nah, jadi unsur cerpen itu ada 5. Yang pertama yaitu tema yaitu gagasan dasar atau ide utama yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Kemudian yang kedua ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa dalam cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian.
Kemudian ada penokohan, yaitu karakter yang terlibat dalam cerita dan beserta sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat, latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu pesan atau amanat, yaitu nilai atau pelajaran moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kemudian langkah-langkah menemukan tema dan pesan dalam cerpen, yaitu yang pertama, membaca cerpen dengan saksama, kemudian mengidentifikasi tema, menemukan pesan atau amanat, dan mencatat poin-poin penting. Nah, cara mengubah cerpen atau tema dan pesan yang telah ditemukan tadi menjadi puisi, yaitu yang pertama, menangkap esensi cerpen, yang kedua, menentukan sudut pandang, kemudian menentukan bentuk dan gaya puisi, dan yang terakhir menyusun dan merevisi puisi. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah paham, insya Allah. Baik, sudah paham ya. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu dengan memahami tema dan pesan, kita tidak hanya sekedar membaca cerpen, namun juga mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam menemukan tema dan pesan, kita harus memperhatikan tokoh, konflik, dan penyelesaian cerita agar dapat menangkap makna yang tersembunyi. Nah, berdasarkan hasil presentasi kalian tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah paham ya bagaimana cara mencari tema dan pesan dari cerpen. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang supaya pemahaman kalian lebih kuat, Ibu akan memberikan tugas lanjutan, bisa dikerjakan di rumah ya. Tugasnya itu yaitu kalian Ibu minta untuk mencari dan membaca cerpen. Cerpennya itu bebas, mau ambil di Google boleh, mau bikin sendiri juga boleh. Setelah itu mencari tema dan pesan yang terkandung dalam cerpen dan membuat puisi. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenal unsur-unsur puisi. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan yang dalam penyampaian Ibu, mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.